Hai semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang soal TPS lagi, ngelanjutin di videoku yang pertama kemarin. Oke, langsung aja untuk soal pertama. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Nah, sekarang jadi ada satu kotak dengan volumenya itu 12 inci kubik. Nah, volume ini aku tulis sebagai V1 untuk menandakan kotak pertama. Nah, kotak kedua itu memiliki panjang sebesar 2 kali dari kotak pertama. Berarti kita bisa tulis P2 sama dengan 2P1. Terus lebarnya juga sama, 2 kali dari lebar kotak pertama dan tingginya pun juga 2 kali dari tinggi kotak pertama. Nah, sekarang yang ditanya adalah kapasitas atau volume dari kotak kedua. Berarti kita nyari V2. Sama dengan berapa? Nah, V itu untuk sebuah balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini berarti kalau V2 itu P2 dikali L2 dikali T2. Nah, sedangkan P2 ini adalah 2P1, L2 ini 2L1, dan T2 adalah 2T1. Jadi bisa ditulis 2 kali 2 kali 2, 8, dikali P1 kali L1 dikali T1. Nah, untuk V1 sendiri berarti kan P1 dikali L1 dikali T1. Nah, berarti ini sama dengan V1, sehingga V2 sama dengan 8 kali V1. V1-nya 12, berarti 8 dikali 12 sama dengan 96 inci kubik. Jawabannya E. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui matriks A sama dengan X1, 5, X plus 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah. Nah, jadi seperti yang kita tahu di part 1 udah aku jelasin kalau matriks singular itu ciri-cirinya determinannya sama dengan 0. Nah, determinan A sendiri adalah X dikali X plus 4 dikurang 5 kali 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 4X min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal nyari aja akar dari X, berarti bisa ditulis X min 1 dikali X plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini berarti X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan min 5. Nah, yang ditanya adalah jumlah semua X yang memenuhi, berarti X1 ditambah X2. Tinggal dijumlah aja 1 ditambah min 5 sama dengan min 4. Dan jawabannya D. Lanjut, diketahui matriks P sama dengan 2X, 6, 2, 3. Jika determinan P sama dengan 0, maka nilai dari 3X min 1 adalah. Nah, ini sebenarnya caranya sama aja kayak nomor sebelumnya. Tinggal nyari aja determinan P sama dengan 2X dikali 3 dikurang 6 dikali 2 sama dengan 0. 6X dikurang 12 sama dengan 0. 6X sama dengan 12. X sama dengan 2. Lalu yang ditanya 3X min 1. Berarti 3 dikali 2 min 1 sama dengan 5. D jawabannya. Nomor selanjutnya. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X, Y kecuali. Nah, berarti kita cari dulu kemungkinan nilai X. Kemungkinan nilai X. X itu kan faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 itu bisa bilangan berapa aja? Berarti kan 1, 2, 5, sama 10. Nah, kalau untuk
nilai Y yang mungkin, berarti kan faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Dari yang A itu 1, berarti di sini masih mungkin untuk nilai X1 dan Y1. Yang B, 4. 4 juga masih mungkin untuk nilai X2, Y2, atau nilai X-nya 1, Y-nya 4. Lalu yang C, 15. 15 itu juga masih mungkin untuk nilai X-nya 5 dan Y-nya 3. Terus yang D, 36. Nah, 36 ini, aku tulis di sini deh. 36 ini punya faktor 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, di sini kita lihat dari nilai X dan Y yang mungkin, apakah ada yang bisa untuk menghasilkan angka 36. Nah, di sini kita cek satu-satu. Nggak mungkin kan, soalnya 1 kali berapa nggak mungkin, 2 nggak mungkin, 5 nggak ada di sini, nggak ada di faktornya, 10 juga nggak ada, jadi X kali Y ini nggak mungkin menghasilkan nilai 36. Lalu yang terakhir E, 40. 40 ini juga mungkin karena bisa X-nya 10 dan Y-nya 4. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya, perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Nah, berarti pertama kita tulis dulu kecepatan A sama dengan 280 huruf per 6 menit. Ini dijadiin aja per jam. 280 huruf. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 6 menit 0,1 jam. Berarti kecepatan A adalah 280 huruf per 0,1 jam atau 2.800 huruf per jam. Nah, sekarang kita nyari kecepatan B. Kecepatan A banding B sama dengan 4:7. Berarti kecepatan B sama dengan 7 per 4 dikali kecepatan A. Gini. Jadi kan A banding B sama dengan 4/7. Banding itu kan sama dengan bagi ya. Bisa ditulis A per B sama dengan 4/7. Berarti kalau B sama dengan 7/4 kali A. Nah, lanjut. Di sini kecepatan B berarti 7/4 dikali 2.800 huruf per jam. Sama dengan dicoret 2.800 bagi 4 700. 7 kali 7 4.900 huruf per jam. Nah, yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf. Ini sama dengan berapa menit waktu yang dibutuhkan, berapa jam. Nah, di sini untuk 1 jam si B bisa menyelesaikan 4.900 huruf. Kalau 9.800 huruf berarti tinggal 9.800 dibagi 4.900 dikali 1 jam. Sama dengan 2 jam.
Oke, jawabannya D. Lanjut, diketahui fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Jika fx sama dengan 3x plus 5, maka nilai x1 dan ditambah x2 sama dengan, nah di sini kita udah punya fx sama dengan 3x plus 5. Nah, untuk mencari fx kuadrat, kita tinggal ganti aja dari persamaan ini, x-nya diganti x kuadrat, berarti 3x kuadrat plus 5. Lalu kita masukin ke persamaan ini fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Fx kuadratnya 3x kuadrat plus 5 ditambah 2fx, fx-nya 3x plus 5 sama dengan 1. Berarti 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 6x ditambah 10. Satunya aku pindah ke sini jadi min 1. Lalu sama dengan 0. Berarti ini tinggal 3x kuadrat plus 6x plus 14 sama dengan 0. Yang ditanya adalah nilai x1 ditambah x2 atau jumlah dari faktor persamaan kuadrat ini. Nah, karena ini persamaannya ribet, kita pakai rumus ABC aja. X1-nya sama dengan, berarti aku tulis dulu deh rumus ABC, berarti min B plus minus 1,2 berarti ini. Plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Sebenarnya ini bisa sih langsung kayak gini, X1 ditambah X2, berarti kan sama dengan min B. X1-nya plus B kuadrat min 4AC per 2A ditambah untuk X2-nya min B minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, lalu X1 ditambah X2 sama dengan, nah ini kan sama, akar B kuadrat min 4AC ini bisa dicoret, karena ini negatif, ini positif. Kan saling menghabiskan, berarti tinggal min B minus B dibagi 2A sama dengan min 2B per 2A sama dengan min B per A. Minus B-nya 6, A-nya 3 sama dengan min 2. Soal selanjutnya, diketahui bangun datar sebagai berikut. 1. Segitiga sama kaki, 2. Jajar genjang, 3. Trapesium sama kaki, dan 4. Segitiga sama sisi. Pertanyaannya adalah yang mempunyai satu simetri lipat dan satu sumbu simetri adalah, nah jadi sumbu simetri ini adalah sumbu di mana tempat melipat suatu bangun datar itu sehingga setelah dilipat, ukuran dari hasil lipatannya itu kanan kirinya itu sama besar. Jadi ketika dilipat tuh nggak ada sisa dari masing-masing sisinya. Nah, sumbu simetri dan simetri lipat itu biasanya banyaknya sama. Nah, sekarang kita cek satu persatu dari keempat bangun datar yang ada di soal. Untuk yang pertama, segitiga sama kaki. Nah, di sini di gambar sebelah kanan ini adalah bangun datar beserta sumbu simetrinya. Bagian garis yang berwarna biru ini adalah sumbu simetrinya. Nah, untuk segitiga sama kaki sendiri, karena ada satu garis biru, berarti dia memiliki satu simetri lipat. Lalu yang kedua ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini dia tidak punya simetri lipat. Yang ketiga, trapesium sama kaki. Dia memiliki satu simetri lipat. Dan yang terakhir, segitiga sama sisi. Memiliki 3 simetri lipat. Nah, di soal ditanyakan yang memiliki satu simetri lipat. Maka jawabannya adalah segitiga sama kaki dan trapesium sama kaki. Berarti B, 1 dan 3. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Ini adalah ending dari part 2. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih ditanyain atau kurang jelas, silahkan komen aja ya. Thank you.